Kemarin ada yang nelpon saya via WA bilang gini, Mas Wahyu, saya ini follower Mas Wahyu tuh udah lama di TikTok dan di YouTube, saya udah ngikut lama. Dan saya lihat tuh Mas Wahyu tuh cara ngajarnya dibandingin sama pelatih terapi kata-kata lainnya tuh ada 3 perbedaan utama. Saya bingung nih, kok sampai segitunya merhatiin gitu ya. Ya, saya tanya nih akhirnya, apa sih perbedaannya gitu karena saking penasarannya. Yang pertama tuh katanya ya, saya tuh kalau ngajar materi saya itu tidak berbalutkan oleh agama. Jadi materi saya itu pure science murni, ilmu pengetahuan murni tanpa berbalut agama. Itu kata dia. Yang kedua, saya kalau ngajar itu sistematis, maksudnya dari anatomi dulu, mekanikalnya baru gerakannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ngajarin itu per part, bukan rangkaian gerakan. Nah, ini nanti masih saya jelaskan nih, yang ketiga ini lebih panjang. Oke, yang pertama dulu. Kenapa kok saya ngajarinnya tidak berbalut agama? Jawabannya simpel. Karena saya bukan ahli agama gitu ya. Saya mempelajari terapi kata-kata ini udah 12 tahun, tapi saya tidak membalutkan dengan agama. Kenapa? Karena memang saya bukan ahli agama, saya bukan ustadz. Nah, takutnya kalau saya balut dengan agama, takutnya jadi salah gitu ya. Saya lebih senang mengajarkan terapi ini secara sains murni. Kenapa menggunakan sains murni? Karena sains murni itu punya ruangan untuk salah gitu. Ruangan untuk salah maksudnya gini, kalau saya berbalut dengan agama, oh ini tuh menurut hadis dan Quran tuh seperti ini gitu ya. Nah, sedangkan kita tuh tidak bisa membantah yang namanya hadis dan Quran. Tapi kalau sains itu kita bisa bantah. Ilmu pengetahuan yang menurut kita benar sekarang ini belum tentu tuh 5-10 tahun lagi tuh tetap benar. Karena apa? Karena mungkin nanti ada penelitian baru yang menyatakan bahwa oh yang benar, yang lebih benar tuh seperti ini. Akhirnya apa? Kalau kita sains murni, kita nanti bisa legowo untuk merubah. Oh ya ternyata yang kemarin itu salah. Kita perbaiki sesuai dengan penelitian yang terbaru. Nah, itulah kenapa saya mengajarkan murni sains dan tidak berbalut agama. Intinya adalah karena saya pengetahuan agamanya kurang. Udah itu aja sebetulnya. Nah, kalau buat teman-teman yang mau ngajarin berbalut agama nggak apa-apa. Karena memang saya lihat banyak teman-teman yang mengajarkan terapi kata-kata ini memang agamanya kuat sekali. Ada yang basicnya ustadz, ada yang basicnya guru agama dan lain sebagainya. Artinya mereka mengerti nih tentang agama. Jadi ketika mereka membalutkan dengan materi yang mereka berikan, insya Allah nggak ada masalah. Karena agama mereka kuat, beda dengan saya. Agama saya pengetahuannya ya sangat cetek lah gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan gini, kenapa kalau saya ngajarin itu sistematis gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan tahun 2015. Jadi kalau teman-teman yang pernah ikut pelatihan saya tahu cerita ini. Tahun 2015 saya tuh pernah belajar sama dokter kiropraktik dari Kanada gitu ya. Nah, saya tuh diajarin sama dia bahwa kalau kamu mau menerapi seseorang, kamu tuh harus tahu anatominya, kamu harus tahu mekanikalnya dulu. Kalau kamu tidak tahu anatomi dan tidak tahu mekanikalnya, tapi asal tahu gerakannya aja, artinya kamu tuh bukan mau ngobatin, tapi kamu mau dalam tanda kutip buat si pasien ini, klien ini sebagai bahan uji coba, dan itu tidak boleh, kata dia bilang gitu. Nah, itu yang tertanam di kepala saya bahwa kalau belajar itu harus sistematis. Akhirnya sampai sekarang pun ketika saya ngajar, yang saya ajarkan adalah sistematis, karena itu adalah hasil mindset yang diajarkan oleh orang bule yang dari Kanada itu, dokter kiropraktik itu sejak tahun 2015 itu, dan itu saya turunkan ke semua orang yang belajar sama saya, termasuk teman-teman yang belajar dari YouTube dan dari TikTok juga. Saya ajarkan dengan metode seperti itu. Nah, ketiga, kenapa kok saya ngajarkan per part, bukan rangkaian gerakan. Nah, ini juga masih berhubungan sama yang tadi diajarkan oleh si orang bule tadi, dokter dari Kanada tadi. Dia bilang gini, sebuah pengobatan itu bukan sebuah rangkaian gerakan, tapi gerakan yang kita pakai, teknik yang kita pakai itu harus sesuai dengan diagnosa. Nah, makanya kalau terapi sama saya itu diagnosanya lebih panjang, terapinya cuma sebentar. Jadi terapi intinya itu paling cuma 5-10 menit. Sisa-sisanya ya mungkin inilah gitu ya. Agak panjang-panjangin dikit karena pasiennya orang Indonesia. Tapi kalau Asian style itu biasanya diagnosanya sedikit pendek, cuman terapinya agak panjang. Bedanya itu aja. Nah,
saya itu menguasai American style dan saya menguasai Asian style, tapi dalam dalam prakteknya saya lebih banyak American style. Kenapa? Karena mindset saya itu yang tertanam di kepala saya itu adalah yang diajarkan sama dokter tadi, bahwa diagnosa itu harus panjang, harus lengkap, harus detail. Supaya apa? Supaya kita tahu inti dari penyakitnya, keluhannya. Supaya nanti ketika kita menterapi, terapinya lebih efisien, lebih efektif. Jadi kita tidak perlu menggunakan teknik-teknik yang tidak perlu. Kita hanya menggunakan teknik-teknik yang diperlukan dalam sesi pengobatan itu. Itulah kenapa saya ngajarkan juga per part, supaya teman-teman bisa tahu nih, oh diagnosanya ini, pakainya udah ini aja lah. Anggaplah sakit di leher, ya udah terapi di leher aja. Sakitnya di mana? Punggung atas, ya udah punggung atas. Jangan sampai sakitnya di leher yang diterapi dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Nah, itulah kenapa saya melakukan atau memberikan materi seperti yang teman-teman lihat sekarang. ETS 3 tadi ya perbedaannya ya, kalau teman-teman lihat di awal. Nah, itu artinya apa? Artinya bukan saya lebih baik atau siapa yang lebih baik. Artinya memang itulah gaya saya karena perjalanan belajar saya, perjalanan terapi saya. Dan memang tahun 2015 itu sangat merubah saya ketika saya dapat pelajaran langsung dari dokter kiropraktik dari Kanada itu. Dan itulah yang saya ajarkan, saya turunkan ke teman-teman yang belajar kepada saya. Tapi kalau teman-teman mau belajar terapi ini dengan basic agama yang kuat gitu ya, mungkin teman-teman bisa cari pelatih lain, pemateri lain, karena mereka biasanya basicnya adalah ustadz dan saya bukan. Oke, semoga ini bisa membantu terus belajar terapi bersama Qironisya.